Masih melanjutkan pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya, yang sudah chat ke WA saya di 081 665 8779. Ini dari Bapak Dodi dari SKH ya. SKH itu mana ya? Sukoharjo Pak ya. Ingin minat ternak ikan gabus setelah melihat video yang meliput gabus Bapak ya. Mau nanya Pak, sebaiknya saya mulai itu beli induk dari Bapak atau beli benih? Mohon pencerahannya. Ya, saya masih buta ternak. Kalau dari Sukoharjo, oh ya betul Sukoharjo. Yang paling dekat di mana? Yang sudah menjadi rantai Bapak, mungkin di Klaten atau mana? Sebelumnya karena saya jauh harus ke Kulon Progo, pengen lihat yang lebih dekat. Didikan dari Pak Swandi. Oke, buat Pak Dodi yang ada di Sukoharjo, memulai bisnis ikan gabus, mulai budidaya itu selera ya Pak. Monggo kalau mau lewat dari bibit dulu boleh, kemudian mau dari induk juga silahkan. Jadi semuanya bisa dipelajari dan bisa dilakukan. Ya selera saja dan keinginan kita masing-masing mau memulai dari mana. Berkaitan dengan mau belajar, monggo Bapak bisa datang ke sini saja. Ya, karena memang kalau Bapak ke peternak ya, itu mereka sudah memodifikasi cara masing-masing ya. Jadi silahkan cara bakunya, cara pembesarannya langsung dari sini. Terserah nanti setelah Bapak mencoba, Bapak memodifikasi cara budidaya, cara pembesarannya, silahkan. Jadi silahkan Bapak datang ke sini saja biar satu informasi Pak ya. Berikutnya dari Amir yang ada di Bogor ya. Ya, saya lagi rajin pantengin channel YouTube Dunia Ikan Gabus. Saya berniat budidaya ikan gabus, Pak. Mau menanyakan harga bibit yang siap untuk dibudidaya berapa ya, Pak? Sepasang, berapa harganya sampai ke Bogor? Kalau bibit per ekornya Rp1.000, Pak, itu umur 1 bulan ya. Sudah menggunakan pakan PF 800 ya. Itu bisa nanti dikirim ke Bogor. Berikutnya dari Bapak Noto di Ponorogo. Ya, saya rencana Sabtu Minggu akan silaturahim ke tempat Bapak ya pada hari dan tanggal itu. Mohon informasi apakah Bapak ada di rumah atau di tempat kerja atau mungkin ada jadwal ke luar kota. Mohon dibalas dan infonya supaya saya bisa bertemu dengan Bapak untuk belajar budidaya ikan gabus dengan Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Suwandi. Baik, untuk Pak Noto yang ada di Ponorogo, silahkan ya, nanti bisa satu hari sebelumnya Pak, nanti bisa komunikasi ke saya, nanti bisa kita janjian ya. Boleh saja ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Diarto yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ya, bertanya Pak, saya pemula belajar dari YouTube Bapak sudah 1 bulan dan akan memulai. Apakah lebih baik mana? Beli indukan kemudian saya kawinkan atau beli benih 1000 ekor dulu, bisa nggak Pak? Jawabannya nanti mohon dijawab di YouTube part berapa, mohon infonya. Ya. Jadi kalau mau memulai, ini Bapak baru mau memulai, ya itu seperti yang pertanyaan di awal tadi, mau milih induk atau milih pembesaran. Itu semuanya mudah kok, tidak perlu keahlian khusus. Hanya saja memang kalau bedanya kalau kita punya induk, sama juga kita punya induk, kolamnya tidak perlu luas, tapi begitu dia mijah tetap kita membutuhkan kolam yang luas untuk nebar benihnya. Ya, tetapi kalau pembesaran kita harus mempersiapkan minimal 1 meter itu tebarnya per meter bisa sampai 100 sampai 200 ekor. Silahkan nanti bisa memilih mana yang menyesuaikan dengan tempat dan lahan yang Bapak miliki. Berikutnya pertanyaan dari Firman yang ada di Sleman ya. Saya mau tanya Pak, kolam terpal ukuran 2 kali 80 kali 1 meter. Rencana saya mau mijahkan satu indukan gabus. Semisal setelah bertelur indukannya dipindah, gimana menurut Bapak? Jadi kolam terpal tadi langsung buat pembesaran anak-anak ikan gabus. Dan bisa sampai berapa bulan Pak rata-rata? Ya sebetulnya
kalau untuk kolam 2 kali 80 ya, kali 1 meter, itu hanya untuk induk saja. Jadi lebih baik saran saya anaknya yang dipindah ke kolam yang lain. Jadi biarkan induk itu ada di kolam itu terus. Ya, karena kan kolamnya memang cocok untuk induk ya, tidak terlalu luas, sehingga pada saat induk itu sudah bertelur, nanti telurnya aja yang dia ambil dipindahkan ke kolam yang lain. Oke Pak Firman ya, silakan mencoba. Berikutnya dari Bapak Santo, dari Sokaraja, Banyumas ya. Saya selalu nyimak channel Dunia Ikan Gabus Pak Suwandi. Ingin ikut belajar budidaya ikan gabus. Kalau boleh tahu tentang ikan gabus tomang, apakah gabus tomang sama dengan gabus biasa dalam arti harga bibit dan harga jual panennya? Misalkan saya ambil bibit dari Bapak Suwandi, ya mohon jawabannya. Untuk gabus toman ya, kita memang juga membudidayakan ikan gabus toman ya. Jadi saat ini memang di sini ya, terutama di Jogja, gabus toman belum banyak diarahkan untuk konsumsi karena memang populasinya sangat terbatas. Jadi sektor pasarnya itu masih diterima masyarakat dalam bentuk ikan hias ya, masih untuk menghiasi akuarium, kemudian kolam-kolam hias gitu kan. Jadi memang sebetulnya memang di habitat aslinya ini dipotong ya, dipotong di Kalimantan, Sumatera itu dipotong untuk dikonsumsi. Tetapi ya karena memang di sini tadi saya katakan populasinya masih sangat terbatas, jadi masih digunakan untuk hias ya. Jadi kalau pembibitan kita juga ada bibit ada di sini kalau Bapak pas kita mijahkan, sementara harganya ya selisih memang lebih mahal dibandingkan gabus biasa. Kemudian harga panen ya memang karena memang belum banyak yang budidaya. Harga panen sekarang belum terbentuk harga di wilayah Yogyakarta, DI dan sekitarnya untuk ikan gabus toman. Dalam arti harga pasar per kilonya belum ada. Saya belum juga pernah membeli per kilo. Ya, yang ada saya lihat di pasaran di komunitas ikan hias itu orang jual per ekor untuk hobi saja. Berikutnya yang ingin saya tanyakan, ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Nggak ada pertanyaannya, nggak ada namanya ya maksud saya. Jadi pertanyaannya untuk masalah pembesaran apakah juga sama Pak ikan gabus dengan pakan biasa, dengan pakan daging, dengan pakan pelet? Seperti yang sering Pak Suwandi terangkan di video Bapak. Untuk hasil pembibitan sendiri, apakah dari Pak Wandi juga mau ambil dari peternak yang ambil indukan di tempat Pak Wandi? Saya tahu indukan dari Pak Wandi akan disertifikasi, makanya saya mau ambil karena ada nilai lebihnya. Tetapi saya takut tidak bisa bersaing dengan yang lain karena banyak yang jual bibit lebih murah di luaran. Nah, kalau boleh tahu Pak Wandi ambil dari peternak untuk bibit di harga berapa dan minimal umur berapa bulan? Jadi kalau bicara masalah persaingan harga itu di dunia usaha pasti wajar persaingan harga ya. Ada yang jual murah, apalagi ini kan dunia perikanan, di mana ikan itu sebetulnya di alam juga sudah ada. Jadi adanya persaingan antara budidaya dengan para pencari di alam itu wajar saja. Ya para pembudidaya biasanya mengusahakan kualitas benih yang bagus. Ya seperti di sini kita tidak sembarangan mengawinkan ikan gabus untuk diambil benihnya. Kita juga akan memilih induk yang berkualitas untuk kita ambil benihnya untuk mendapatkan hasil benih juga yang bagus. Nah sementara orang yang cari dari alam karena memang ingin mengikuti bisnis ikan gabus yang baru marak, baru rame, ya otomatis kan kita orang cari jalan simpel saja, jalan pintas saja. Dan memang di alam juga populasinya masih ada, lebih mudah kan mencari. Kalau mencari kan nggak butuh modal Pak, nggak butuh modal, paling butuh waktu, tenaga untuk ngambil di rawa-rawa atau di sungai. Dibawa pulang, dipiara sebentar, sudah bisa dijual. Tidak perlu ngawinkan, tidak perlu ngasih makan induk. Tetapi masalah kualitas benih itu juga bisa juga diragukan karena memang banyak yang chat ke saya, Pak saya piara ikan gabus, kemudian kok nggak gede-gede. Faktor benih itu sangat berpengaruh sekali. Ya, jadi buat apa kita beli benih itu murah-murah, tetapi pada saat target waktu yang kita pelihara itu tidak sesuai.
Misalkan harusnya itu 1 tahun, misalkan dipelihara 6 bulan, 7 bulan udah dengan mencapai berat tertentu, ini sudah 1 tahun kok enggak gede-gede. Di video saya sebelumnya saya juga sudah bandingkan antara induk yang besarnya 1 jempol dengan yang memang sudah besar dewasa. Di situ akan membuktikan bahwa hasil benih itu memang didapat dari induk yang berkualitas tuh akan beda. Masalah persaingan harga nggak usah khawatir Pak ya. Orang itu akan melihat sendiri. Apalagi di sini kita bisnis bukan bisnis 1 hari 2 hari. Kita pelihara ikan itu kita lihat setelah 8 bulan 6 bulan orang panen kan dia akan menilai, oh bibit di sana kualitasnya bagus. Ya oke Pak ya, selamat mencoba dan sukses untuk Bapak yang ada di ya yang menanyakan masalah ini tadi.